Jadi tak perlu bergelar hajah, tak perlu bergelar ustazah, tapi perilaku sudah seperti hajah dan ustazah. Amin. Ternyata masih ada dan masih banyak orang-orang baik di dunia ini. Dan apabila kita tidak menemukannya, maka jadilah satu di antaranya. Dan itulah kita. Dan itulah. Berarti Ibu sudah menguji janji Tuhan itu ya. Dan benar semua Benar ya. semuanya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita kedatangan tamu wanita tangguh. Wah, luar biasa. Beliau manusia filantropi, penggiat sosial yang terus peduli dengan masyarakat. Kita perkenalkan langsung Bu Plo. Ibu langsunglah ngomongnya Bu. Nama ya kan. Ya, atau apa begini pun nggak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Floria Yapanika Simanjuntak. Lahir dan besar di 50, Kabupaten Batubara. Terima kasih buat Abang Uco. Bung. Uco Sitorus yang hari ini, malam ini mengundang saya di dalam acara bincang-bincang ringan. Ya. Oke, ini Bu Plo ini lebih dikenal dengan nama sebutan keren Bu PY gitu Bu ya. Gini Bu, siapa yang nggak kenal Bu PY? Batubara berterima kasih akan kehadiran beliau, sebab beliau ini kami melihat ini di medsos luar biasa, terus berbagi Bu ya. Teringatnya sudah berapa lama hobi berbagi ini? Alhamdulillah untuk kegiatan berbagi ini sudah berjalan hampir 8 tahun lebih. Baik di dalam komunitas apapun yang berawal dari berbagi sebungkus nasi sampai pada akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan sedekah Jumat setiap Jumatnya di seputaran Kabupaten Batubara. Ya, dulu yang melatar belakangi Ibu untuk berbagi ini apa? Belum masuk, sempat kita lihat di apa dulu Bu? Di TBR. TBR, sekarang KSJ Kartini dan sebagainya. Sebelum itu apa dulu Bu? Sebelumnya Ibu hanya melakukan kegiatan itu sendiri. Dengan rezeki yang sedikit ada, Ibu berbagi berawal dari kampung sendiri. Karena pada dasarnya apapun komunitas kita tetap utamakan kampung sendiri. Jadi itulah awal Ibu menjalani kegiatan berbagi yang mendasarin, karena sebaik-baiknya manusia pada dasarnya bermanfaat untuk orang lain. Iya, banyak orang kaya Bu, tapi ya sulit untuk membagikan sedikit rezekinya itu ya. Kalau ini pula Plo atau Bu PY ini, kami melihat perjalanan panjang beliau dari mulai kemarin TBR, hari ini rutinitas itu terus ini. Kita lihat seminggu terakhir ini di tempat-tempat kebanjiran apa sebagainya Bu ya. Nah, ini kan pertanyaan. Kalau kemarin mungkin hanya seputaran, hari ini sudah mulai ruang lingkup kabupaten. Kalau boleh tahu Bu, dari mana dananya itu? Ini kan membutuhkan dana yang cukup besar. Alhamdulillah, kalau dana itu selama ini memang bukan pribadi dari saya sendiri, tapi banyak teman-teman, rekan-rekan, keluarga yang ikut support dan membantu. Mereka menitipkan rezekinya kepada saya, kemudian saya menyalurkan. Dari yang tadinya saya sendiri mungkin terasa berat, tapi dengan adanya rekan-rekan dibantu dengan uploadnya di dunia medsos, alhamdulillah mereka mempercayakan Ibu. Setiap Jumatnya mereka menitipkan baik melalui transfer maupun melalui titipan dari kawan-kawan. Jadi banyak orang yang
beranggapan bahwa kalau kita kegiatan yang baik itu, perbuatan baik itu diposting katanya ria gitu. Tapi kami melihat ini karena postingan itu menumbuhkan atau menimbulkan kepercayaan orang lain untuk berbagi melalui tangan ibu ya. Siap. Berarti kecenderungannya ibu memostingkan itu untuk membangun kepercayaan dari orang-orang lain supaya mensedekahkan sedikit rezekinya ya. Gitu Bu ya. Ya. Coba dulu bilangkan itu biar jangan orang salah pandang itu di luar. Sebenarnya kalau untuk berbuat baik ini tetap ada yang tidak menyukai. Bahkan sering mengatakan untuk apa diposting? Sama aja dengan ria. Tapi saya selalu berprinsip dalam hidup saya, selagi kita bisa teruskan. Walaupun terkadang berbuat baik aja kita masih dianggap salah. Betul. Nah, dengan prinsip yang selalu Ibu pegang, apapun kata orang, Ibu tidak peduli selagi Ibu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan sering Ibu menanggapi dengan komen-komen masyarakat mungkin yang menganggap itu ria. Bantelas itu. Ya, bantelas itu. Intinya berbuatlah. Sedekah boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang tidak boleh sudah tidak sedekah menyinyiri pula. Itulah. Jadi kenapa Ibu no problem dengan apapun yang mereka katakan, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Intinya tiada hari tanpa sedekah. Kami juga pernah pertanyakan itu sama Ustadz Al-Asari. Dia tidak keberatan. Terbuka itu juga boleh, yang penting niat di hati, kata dia. Nah, kalau seandainya kita terbuka memberikan itu atau mempostingkan itu untuk memotivasi orang lain, itu kan bagus, kata. Itu kita pernah pertanyakan. Nah, ini Pak Ustadz, ini kita ketemu langsung sama Bu Plo ini, yang saya pertanyakan kemarin, artinya sudah dilakukan Bu Plo ya. Nah, Ketua Al-Wasliyah kita itu Bu. Siap. Tidak merasa capek Bu, terus berhubungan dengan masyarakat yang ya tertimpa musibah dan segala macam. Kemudian rutinitas itu kan betul-betul tinggi. Ibu seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, bagaimana membagi waktunya ini? Alhamdulillah, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya memiliki suami yang cukup support dalam kegiatan bersedekah. Beliau tidak pernah melarang selagi kegiatan dilihatnya positif, silahkan. Mengenai apapun yang saya lakukan, selagi nilainya positif, alhamdulillah suami mendukung. Dan untuk membagi waktu, kebetulan ketika ada orang lain yang membutuhkan walaupun melalui inbox, Ibu berusaha dengan niat Bismillah, ya Allah, sampaikan kakiku untuk bisa membantu orang yang membutuhkan aku. Jadi prinsip tak kenal maka tak sayang, setelah kenal maka sayang. Nah, ini hari ini kita mengenal apa niat di dalam hati Bu PY ini. Jadi ke depan jangan ada salah-salah tanggap. Satu lagi, kami meyakini bahwa suami Ibu itu adalah, saya kenal juga, bagian daripada orang yang benar-benar suka bermasyarakat, sosialnya juga tinggi. Kalau nggak salah dulu selain polisi juga beliau sering mengumpulkan anak-anak muda untuk bermain bola kaki, Bu ya. Itu benar ya? Benar. Artinya memang ini jodoh, ini pas lah ya. Iya, klop gitu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak tak pernah komplain, Bu? Sampai kan sekarang ini anak-anak mensupport. Dan salah satu yang Ibu rasakan ketika Ibu berbagi sedekah Jumat ini, diawali dengan sedekah subuh. Apa yang Ibu rasakan itu ternyata sudah terbukti. Sedekah subuh dilakukan juga? Siap. Itu kalau untuk menabung sedekah subuh tetap Ibu laksanakan. Supaya apa? Karena dengan sedekah subuh itulah awal pembuka pintu rezeki kita. Sampaikan niat kita, apa yang menjadi niat kita. Insya Allah dengan sedekah subuh, maka niat kita akan terkabul. Karena sedekah tidak akan melebihi dari musibah. Berarti Ibu sudah menguji janji Tuhan itu ya? Dan benar semua benar ya? Semuanya. Salah satunya, alhamdulillah, di tahun ini anak saya yang pertama lulus menjadi PNS. Alhamdulillah. Itu bukti dari
doa-doa orang-orang mungkin yang selama ini saya bantu, juga doa-doa dari yang saya hajatkan di setiap kegiatan sedekah Jumat dan sedekah subuh. Wah, itu saat. Iya. Nah, jadi Ustadz, kalaupun ada sedikit, bagikan saja. Tuhan pasti akan menggantikan itu berlipat ganda, Bu, ya. Nah, pastilah rakyat Batubara membutuhkan orang-orang seperti ini. Tapi selain Ibu sudah mencurahkan seluruh waktu, uang, dan tenaga untuk orang-orang yang membutuhkan, alangkah baiknya kalaupun ada niat, kalaupun tak ada niat, kami mensupport dari sini. Tidak ada keinginan lain untuk itu, Bu. Jadi umpama kalau kita sebagai bupati, bukan hanya sekedar uang kita yang bisa kita bagikan, tapi kebijakan kita bisa, satu kebijakan akan membuat ribuan masyarakat atau puluhan ribu masyarakat bisa terbantu. Nah, apa tak ada keinginan seperti itu? Keinginan ada. Ketika masyarakat menginginkan saya untuk menjadi salah satu wakil rakyat di Kabupaten Batubara. Nah, jangan tegang, Bu. Secuma aja, Bu. Harapan saya memang atas izin Allah, mungkin permintaan dari masyarakat, saya akan mencoba. Tahun ini ya? Tahun lalu belum pernah, Bu? Belum pernah. Tapi udah diminta masyarakat dulu? Belum, sepertinya belum mampu. Karena belum banyak yang Ibu perbuat. Nah, insya Allah 8 tahun loh, Bu. 8 tahun. Udah banyak itu. Biar kita tabung dulu. Tabung dulu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih lagi membantu masyarakat dengan apa yang saya dapat. Mungkin selama ini tidak semua hasil dari sedekah Jumat itu dari saya pribadi, tapi semua berkat donatur-donatur yang cukup mempercayakan Ibu sebagai perpanjangan tangan dari mereka. Dan itu suatu buah kepuasan karena ternyata masih ada dan masih banyak orang-orang baik di dunia ini. Dan apabila kita tidak menemukannya, maka jadilah satu di antaranya. Dan itulah kita. Dan itulah. Luar biasa itu. Moto yang luar biasa. Jadi tahun ini ada keinginan ya masyarakat. Insya Allah. Masyarakat, saya beranggapan masyarakat Batubara butuh dengan orang-orang seperti ini. Bukan hanya menyediakan waktu, tapi juga pikiran, tenaga, dan bagian rezeki itu, Bu, ya. Seandainya duduk, kami beranggapan mungkin Ibu akan lebih banyak manfaatnya ketimbang hari ini. Insya Allah. Nah, yakin itu ya. Udah nampak gambaran di mana mau apa, Bu? Bertempat, bersemayam untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat ini? Kalau untuk saat ini saya nggak punya cita-cita apa-apa, karena saya takut ketika saya berharap dengan manusia kita pasti kecewa. Tapi kita selalu berharap kepada Allah. Kalau memang Allah yang mengasihkan yang terbaik, Ibu nggak punya cita-cita banyak dan takut berjanji. Tapi salah satu dari niat Ibu ketika nanti memang Ibu diizinkan Allah, diizinkan Allah dan dipercayakan oleh masyarakat, Ibu hanya kepingin bisa punya ambulan atas nama orang tua. Karena itulah amal jariah mungkin yang tidak akan putus sampai kapanpun untuk kedua orang tua Ibu. Dan untuk saat ini pun juga alhamdulillah Ibu juga sudah memiliki 3 rumah Quran di Kecamatan 50. Betul. Itu yang membiayai saya. Waduh. Nggak mau ganggu Ustadz. Wah, ini Ustadz. Jadi tak perlu bergelar hajah, tak perlu bergelar ustazah, tapi perilaku sudah seperti hajah dan ustazah. Amin. Jangan sedih karena yang Ibu lakukan adalah sebuah kegembiraan, bahwa kegembiraan itu akan tertular kepada siapa saja yang kita jumpai, kan. Manfaat kita kepada orang lain adalah salah satu hal yang paling baik dan yang harus dimiliki setiap manusia. Dan Ibu sudah
bagian daripada cerminan itu. Mudah-mudahan Bu, saya bingung, saya terharu juga karena kita juga tahu bahwa Ibu adalah keluarga besar almarhum, kami menyebutnya Tuk Sardin, itu salah satu tokoh masyarakat Batubara, tokoh masyarakat dari Simpang Dolok, memekarkan mendukung Batubara dalam pemekaran kecamatan yang dulunya berada di Simpang Dolok, akhirnya pindah kemari, bahwa 50 ini mempunyai hutang budi terhadap orang tua itu, Bu ya. Itu benar, Bu ya. Mudah-mudahan hal baik ini bisa dilanjutkan oleh anaknya, sama-sama kalau seandainya nanti beliau punya keinginan menjadi atau mewakili kita, ya sudah tahu tempatnya di mana harus ditempatkan. Kira-kira begitu, Bu ya. Ada lagi yang mau diceritakan? Sambil ngendos juga. Yang menjadi semangat saya ketika saya bersedekah, saya bisa terjun melihat dan mendengar apa keluhan dari masyarakat. Terkadang tidak seberapa yang saya bawa, tapi mereka bahagia, begitu bahagia menyambut saya. Bahkan mereka selalu merindukan kehadiran saya. Ada harapan di sana dilihat mereka, ya. Betul. Nah, dan sekarang ini alhamdulillah saya juga sudah bergabung di Kartini KSJ Kabupaten Batubara, yang dibina oleh Bapak Haji Ikhwan Lubis beserta istri. Ya, beliau juga tetap mensupport saya dalam kegiatan berbagi sedekah Jumat. Ada penutup, Bu, supaya senang hatinya ini, sampaikan. Ini kita kadang-kadang ditonton 6.000 orang. Ayo, ini kesempatan. Ya, terima kasih saya ucapkan terutama kepada suami, juga keluarga besar almarhum Haji Saharuddin Simanjuntak, yang selama ini sudah mensupport saya dalam kegiatan sedekah Jumat, juga membuka rumah Quran. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para donatur sedekah Jumat yang setiap Jumatnya dari Batam, Medan, Jakarta, bahkan menitipkan rezekinya untuk saya berikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Batubara. Dan hari ini saya bercita-cita ingin membedah rumah Ibu Jainun yang berada di Desa Pulau Sejuk, Dusun 2, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Harapan saya semoga apa yang saya cita-citakan bisa memberikan kebahagiaan buat Ibu Jainun sekeluarga, agar mereka bisa tinggal lebih layak di rumah yang lebih layak. Udah ada dananya tuh, Bu? Dana masih ada beberapa, dan alhamdulillah pembina Kartini KSJ pusat akan membantu, dan sebagian sudah ada tadi rekan-rekan mendonasikan untuk beliau. Insya Allah besok sudah mulai dikerjakan. Amin. Jadi kalau ada para dermawan yang kepingin berbagi, tidak salah ini tempatnya. Saya rasa untuk menghubungi Ibu ini teramat gampang. Lihat aja di Facebooknya atau di media sosialnya itu Floria Rapanika. Floria Rapanika ya, bisa dihubungi. Ini tempat yang tidak salah. Mau berbagi sudah ada orangnya. Saya rasa itu kita sudah bincang dengan manusia filantrop yang luar biasa ini. Semoga di Batubara akan terlahir Kartini-Kartini yang baru. Selain kalau dari KSJ baru kami meyakini hanya 3 tahun, tapi beliau sudah melampau itu sampai 8 tahun. Artinya beliau bukan mengikut siapapun, tapi memulai dari dirinya sendiri. Ini harus ditanamkan. Beliau tidak hanya sekedar ikut dengan situasi sosial ria-ria, tapi ini sekali lagi sudah 8 tahun. Mudah-mudahan selamat berjumpa, selamat malam, salam ahoy.